Jadi hari ini kita bahas mengenai anatomi dari pelvic floor. Jadi kenapa kita harus bahas? Karena di abdominal cavity sendiri itu akan berhubungan secara langsung dengan pelvic cavity. Dan ada organ dari abdominal cavity, maksudnya dari organ digestif yang letaknya memang di pelvic cavity, yakni bagian distal dari sigmoid colon dan juga rectum ya. Jadi kita harus membahas mengenai ini. Dan juga ya, inferior dari pelvic diaphragma itu atau di floornya yang bagian dasar dari pelvis juga ada anal kanal. Nah, untuk pelvis sendiri dia tuh ada di tengah-tengah dari lumbar region, perut gitu, bagian atas abdomen dan bagian bawah paha gitu. Fungsinya apa? Stabilitas untuk kita berdiri, jalan, lari, kemudian juga untuk penempelan dari otot-otot dan juga melindungi organ-organ yang ada di abdominopelvic gitu. Dan juga di manusia itu ada bony pelvis, ada kavitasnya, ada floor-nya atau dasarnya dan juga perineum. Oke, jadi pertama kita bahas mengenai bony pelvis terlebih dahulu ya. Untuk bony pelvis sendiri ya dari hip bone dong. Ada sacrum dan juga coccyx. Terus artikulasinya ada sacroiliac joint dari ilium. Kemudian juga pokoknya itu antara ilium dan juga sacrum. Sacrum. Jadi ya udah cari aja tulang sacrum sama ilium. Itu sacroiliac joint gitu. Kemudian ada sacrococcygeal symphysis. Jadi ada di antara sacrum dan juga coccyx. Kemudian ada juga pubic symphysis. Jadi dia di depan yang between the pubis bodies. Yang ini. Pubic symphysis. Salah guys, maaf. Salah gambar. Ini pubic symphysis ya. Terus kalau ini yang sacroiliac joint itu yang ini ya. Kalau sacrococcygeal symphysis ya kalian cari aja sacrum sama coccyx ya di sini. Wait, kok nggak bisa gambar? Ini, oke. Kemudian ada hip bone. Jadi ya kalian udah belajar di sebelumnya di apa namanya muskuloskelet gitu ya, ada pubis, ada ischium, ada ilium. Yang ilium itu yang kayak sayap, yang wing gitu. Terus ada ischium atau tulang yang duduk dan pubis itu yang depan. Intinya gitu aja. Untuk acetabulum itu dia akan uh, ya udah jadi attachment untuk femur ya, kaputnya. Ini kayak untuk sacrum sendiri dia kan bentuknya segitiga kebalik. Jadi ada base, ya benar. Ada base, kemudian juga ada apex pasti ya. Terus ada S1 sampai S5. Nah, nanti itu dia kan akhir dari vertebral kanal ya. Nanti central kanalnya dari vertebral column itu lanjut sampai yang keempat itu dan jadi sacral hiatus gitu. Jangan lupa ini namanya promontory ya, guys. Coccyx sendiri diketahui sebagai juga tulang ekor ya. Dia yang paling akhir. Terus ya bentuknya juga sama segitiga, jadi ada base, ada apex juga. Kemudian untuk surface bagian anterior, posterior surface juga ada. Kemudian nanti yang nyambungin dengan sakro itu namanya sacrococcygeal symphysis gitu. Untuk gerakannya itu sangat terbatas ya. Jadi cuman bisa fleksi tapi dikit banget dan fleksi ekstensi dikit banget yang terjadi secara pasif kayak misalnya dalam defekasi ataupun labor atau kelahiran gitu. Jadi untuk
ligamennya sendiri ada pubic symphysis, jadi dia yang depan itu, yang di sini. Wait, kenapa warnanya nggak mau ganti? Ya, yang sini. Kemudian nanti ada inguinal ligament, jadi yang depan yang biasanya kalian cari itu. Jadi dia di anterior. Kemudian ada ischiosacral ligament. Jadi ada dua, ada sacrospinous ligament dan juga sacrotuberous ligament. Jadi dia itu uh, namanya sesuai dengan origoinsertionya sebenarnya. Kemudian ada sacroiliac. Jadi kalian cari aja antara sacral dan iliac gitu nanti. Kemudian juga kalau sacroiliac sendiri itu nanti ada yang anterior sacroiliac, posterior sacroiliac, dan juga intraosseous sacroiliac. Jadi kalau yang posterior sacroiliac ya di sini. Kalau misalnya yang interosseous berarti harusnya di antara tulang, tapi di sini tidak terlihat. Kemudian nanti ada iliolumbar ligament, lateral lumbosakral, sacrococcygeal ligament. Jadi sebenarnya namanya itu sesuai dengan tulang-tulangnya. Oke, lanjut. Sekarang kita sudah ke pelvis cavity. Jadi pelvis cavity sendiri ya ruangan. Cavity itu pasti ruangan. Jadi kalau yang di superiornya dia langsung nyambung sama ruang cavitas dari abdomen. Sedangkan bawah itu dia akan ada pelvic floor gitu. Dan pelvic cavity itu dibagi jadi dua, the greater pelvis dan lesser pelvis. Jadi ya tergantung lokasi aja. Kalau yang greater pelvis atau false pelvis, dia letaknya di atas gitu. Dan dia ada memberikan support untuk abdomen bawah, yang organ-organ abdomen bawah seperti ilium, sigmoid gitu. Dan uh, untuk obstetri kayak sedikit banget yang relevan. Jadi uh, dia tuh di cavity yang sama tulang os ini, sama tulang um, sini, ini guys, ya, bukan yang di dalam sini. Jadi kalau yang di dalam situ namanya yang uh, lower, yang lesser, atau yang true, yang sebenarnya itu yang di bawahnya. Jadi yang dia letaknya di uh, pelvic inlet itu yang bawah gitu. Jadi ya makanya dibilangnya yang true kan. Oke, kita lanjut di pelvic cavity sendiri. Untuk pelvic cavity itu berfungsi sebagai untuk ada urinary bladder, kandung kemih, ada juga untuk tempatnya kolon dan juga organ-organ reproduksi gitu dan juga rektum. Nah, pelvis cavity sendiri itu juga untuk struktur-struktur lain kayak misalnya otot, arteri, vena gitu kan ya. Dan juga intraperitoneal organ itu dikelilingi oleh peritoneum kan intraperitoneal dan juga di apa ya support gitu oleh abdominal wall dengan mesentery atau peritoneal ligament gitu ya. Untuk retroperitoneal organ dia tuh nggak akan uh, di apa ya di support gitu oleh mesentery atau peritoneal ligament dan biasanya letaknya tuh di belakang dari cavity peritoneal karena kan retroperitoneal jadi di belakang peritoneal. Oke, untuk intraperitoneal organ itu kalian harus hafal ya. Kemarin sudah aku kasih ada gaster, ada spleen, ada liver, ada bagian pertama eh, duodenum, jejunum, ilium, transverse, dan juga sigmoid colon gitu. Sedangkan ya pokoknya itu kalian sudah hafal harusnya ya. Ada yang primary juga retroperitoneal dan secondary retroperitoneal. Untuk yang primary retroperitoneal berarti dia adalah organ yang memang berkembangnya tuh di luar parietal peritoneum. Tapi dan terus di situ terus gitu loh. Kayak misalnya esophagus bagian yang di bawah diafragma, kemudian rektum, ginjal, adrenal gland,
ureter dan juga aorta. Untuk secondary retroperitoneal, jadi dia tuh awalnya intraperitoneal, tapi seiring berjalannya embryogenesis gitu ya, dia akan fuse apa ya, bergabung gitu ya dengan posterior abdominal wall. Jadi nanti dia akan jadi retroperitoneal. Seperti apa pankreas kecuali apa cauda atau tailnya. Second and third yang bagian kedua dan ketiga dari duodenum dan juga ascending dan descending colon. Ya ini dihafal ya guys, biasanya sering keluar. Sekarang pelvic floor dan perineum. Jadi ya untuk pelvic floor sendiri dia tuh akan ada otot-otot gitu untuk support bagian bawah inferior dari pelvic gitu. Dan untuk pelvic outlet sendiri yang bagian apa ya keluarnya gitu, dia itu terdiri dari kalau secara superficial itu terdiri dari perineum yang paling superficial, perineum pelvic floor muscle, kemudian first layer urogenital triangle itu, kemudian pelvic floor yang second layer, pelvic floor yang third layer, ya nama lainnya kalau yang first layer itu the urogenital triangle. Kalau yang second layer the urogenital diaphragma. Kalau yang pelvic floor yang third layer itu the pelvic diaphragm. Jadi ya, pokoknya yang paling luar itu yang the urogenital triangle. Oke, untuk pelvic floor muscle sendiri, dia tuh punya fungsi sebagai support dari organ-organ yang ada di situ dan eh apa ya, dia menahan peningkatan tekanan intraabdominal gitu. Misalnya kayak kita lagi batuk atau misalnya mengangkat objek berat, itu tekanan abdominal kita juga akan naik. Misal kita ketawa itu juga naik. Jadi dia itu akan membantu banget untuk eh, kontinensia dari urin dan fekal atau kayak kalian simpelnya nahan pipis dan juga eh, BAB supaya tidak bocor gitu. Karena kekuatan otot ini tuh yang membantu kalian untuk menahan itu. Dan mereka tuh kalau bisa dikontrol secara volunter juga ya, untuk rileks kalau misalnya kita mau urinasi atau defekasi gitu. Dan juga biasanya bentuknya seperti funnel shape atau kayak terowongan gitu ya. Oke, untuk perineum sendiri adalah regio atau bagian dari pubis simpis antara pubis simpisis dan kocik gitu ya. Jadi dia yang inferior banget gitu. Dan dia isinya tuh ada urogenital dan gastrointestinal system gitu. Jadi dia berfungsi di mixturisi, defekasi dan juga uh, reproduksi lah dan juga kehamilan. Dan juga untuk pelvic floor sendiri ada dua lubang, urogenital hiatus dan juga rectal hiatus. Jadi ya sesuai dengan nama struktur yang akan masuk di situ. Kalau urogenital hiatus di cewek, dia akan ada uretra dan juga vagina. Kalau rectal hiatusnya ya isinya anal kanal gitu. Kalau perineal body itu terletak di antara urogenital hiatus dan juga rectal hiatus gitu. Oke, untuk perineum sendiri depan ya pubis simpisis. Posterior ujung dari cocik. Lateralnya ya inferior pubik rami dan juga inferior ischial rami gitu ya dan sacrotuberous ligament. Kemudian untuk dasarnya sendiri itu pelvic floor. Ya apa ya namanya? Ya bagian bawah banget ya pasti pelvic floor. Sedangkan base-nya ya skin and fascia, kulit dan fascia. Surface untuk yang bagian permukaannya yang bukan anatomi itu untuk bakal lebih terlihat dengan jelas kalau kakinya itu abduksi atau ya melebar gitu ya. Sehingga ada terlihat seakan bentukannya tuh kayak
diamond shape gitu. Kalau anterior dia kan moon pubis gitu. Kalau misalnya di cewek. Kalau di cowok dia penis, base of penisnya. Sedangkan kalau lateralnya ya medial surface dari paha. Kalau posteriornya ya superior end of intergluteal cleft. Ya kalian lihat di gambar itu aja kalau misalnya bingung, karena itu sudah cukup menjelaskan menurut aku. Terus ada anterior urogenital triangle dan posterior anal triangle. Jadi dia tuh akan diasosiasikan dengan komponen yang berbeda di perineum gitu. Jadi dengan cara kita gambar garis ke ischial tuberosity gitu. Bagi segitiga depan sama belakang itu. Oke, untuk pelvic floor yang first layer dulu, yang urogenital triangle, itu uh, akan ada bulbus spongiosum, ischiocavernosus, dan juga superficial transverse perineal. Nah, ini untuk bulbus spongiosum, kalau di cowok itu dari median rape ke ventral surface of the bulb of penis, sedangkan kalau cewek itu dari perineal body kemudian nanti akan nge-wrap sekitar vagina gitu. Ini kalian lihat aja bulbus spongiosum ya, yang ini gitu. Kemudian kalau ischiocavernosus itu yang ini, bawahnya lagi. Jadi dia itu di antara ischial ramus dan juga tuberositas. Nanti dia akan jadi crus dari penis gitu atau klitoris. Sedangkan superficial transverse perineal ya di ischial tuberosity ke perineal body gitu. Karena ya sesuai dengan namanya aja. Nah, kalau bulbus spongiosum ya untuk apa? Untuk mengosongkan uretra kalau di cowok ya. Kemudian juga bantu ereksi dan juga ya karena bantu mengosongkan uretra juga ya akan membantu dalam mengeluarkan semen. Kemudian kalau di cewek juga sama mengosongkan uretra dan juga ereksi dari penis dan klitoris gitu kalau misalnya yang ichthyocavernosus. Sedangkan kalau superficial transverse perineal, dia itu akan untuk stabilisasi aja gitu dari perineal body gitu. Kemudian untuk nerve-nya, itu semuanya dari pudendal nerve ya. Jadi dia tuh yang bisa kalian kontrol. Kemudian untuk anterior urogenital triangle yang tadi, dia kompleks. Nggak kayak anal triangle. Urogenital triangle itu ada fascia yang deep dan strong. Dan perineal membran dari superior dan inferior surface-nya gitu. Jadi untuk urogenital triangle sendiri dari yang paling dalam ke yang paling superficial ada yang di perineal pouch dan juga perineal membrane. Untuk yang di perineal pouch, dia tuh secara superior ada deep fascia of the pelvic floor. Kemudian inferiornya ada perineal membrane. Kemudian isinya apa aja? Ada uretra, ada eksternal uretral sphincter, dan juga vagina kalau di cewek. Kalau di cowok dia paling ada bulbo uretral gland dan juga deep transverse perineal muscle. Sedangkan kalau perineal membran yang lebih luar itu isinya fascia. Dan itu perforated by di uretra. Jadi kayak bolong karena uretra intinya gitu. The role of the membrane itu perannya untuk memberikan tempat nempel untuk eksternal genitalia aja. Kemudian untuk superficial perineal pouch dia tuh
eee, sebuah space ruangan antara perineal membran atasnya dan bawahnya ada perineal fascia. Dan isinya tuh, jaringan erektil dari penis dan klitoris dan juga ada 3 ototnya tadi ischiocavernosus, bulbus spongiosum, dan juga superficial perineal muscle. Dan juga ada kalau di cewek itu ada Bartholin gland yang letaknya itu di superficial perineal pouch. Dan pouch-nya sendiri itu secara posterior bound di perineal body gitu. Perineal fascia sendiri itu lanjutan dari abdominal fascia yang ada 2 komponen, ada yang deep, ada yang superficial. Kalau yang deep, itu dia akan mengcover superficial perineal muscle gitu, yang dan juga struktur yang menonjol seperti penis dan klitoris. Kemudian, eee, superficial fascia sendiri itu ada 2 layer, ya superficial layer continuous dari camper lanjutannya, dan deep layer continuous dari Coles fascia, gitu. Oh, deep layer itu Coles fascia yang lanjutan dari Scarpa gitu, sorry. Untuk yang skin, itu uretra dan vagina orifice bukaannya, itu buka ke kulit ya pasti sih. Untuk posterior anal triangle, dia ada apertura dari anal atau bukaannya dari anus, kemudian ada external sphincter muscle yang kita bisa kontrol karena voluntary itu otot skelet, kemudian ada ischioanal fossa atau kayak ya semacam kalau fossa itu pasti lebih gede lah lubangnya gitu. Jadi itu biasanya lateral dari anus. Dan untuk apertura sendiri letaknya itu di tengah dari triangle-nya ini. Dan ischioanal fossa ini akan letaknya di sebelah lateralnya, jadi di sebelah sampingnya. Fossa ini ada lemak dan juga jaringan ikat, jadi dia akan expand atau melebar kalau misalnya defekasi. Dan juga dia akan lanjut dari kulit bagian anal region bawah ke pelvic diaphragma yang superior gitu. Kemudian inervasinya sama juga pudendal nerve. Ya, somatic fiber. Jadi kalau nyeri di situ ya nyerinya nyeri tajam gitu. Kalau misalnya cabang khususnya banget yang inferior rectal nerve itu maksudnya dia masih pudendal nerve tapi pudendal nerve yang lebih cabang lagi gitu loh. Untuk yang perineal body dia itu tidak reguler bentuknya, irregular. Irregular fibromuscular mass. Jadi dia fibrous dan juga otot. Kemudian dia tuh berfungsi sebagai attachment dari muscle fiber seperti levator ani, bulbus spongiosum, dan juga cavernosus muscle, superficial and deep transverse perineal muscle, external anal sphincter muscle, dan juga external urethral sphincter muscle gitu. Kalau di cewek dia akan berfungsi sebagai supaya tidak robek, anti robek dari vagina dan anal sphincter. Jadi akan mensupport agar vaginal wall itu tidak prolaps. Dan kalau di cowok dia akan terletak di antara penis dan juga anus. Nah, kalau misalnya melahirkan itu bisa ada kerusakan terhadap perineal body gitu. Jadi ada kemungkinan untuk prolaps dan bisa dicegah dengan episiotomi gitu. Jadi kita yang membuat insisi atau potongan pada perineum supaya vaginal orifice atau bukaan vaginanya jauh lebih besar, jadi akan lebih memudahkan untuk
delivery-nya atau kayak kelahirannya gitu. Untuk pelvic floor second layer yang, eee, yang kedua, yakni urogenital diaphragma, itu bisa dibilang triangular, ligamen bisa dibilang gitu, itu isinya itu ya otot juga yang lebih kuat dan dia itu ada di antara simfisis pubis dan juga ischial tuberosity. Dari stretch kayak apa ya, mulai dari yang triangular and anterior portion of pelvic outlet juga gitu. Ada otot apa aja? Sphincter uretrae, kemudian juga kompresor uretra, kemudian sphincter uretra vaginalis cuma di cewek, dua yang ada dua itu cuma di cewek, kemudian ada deep transverse perineal dan perineal membran facial thickening. Jadi dia tuh bukan otot tapi cuman fascia yang menebal gitu. Untuk inervasinya sama juga budendal semua gitu ya. Kalian lebih baik lihat gambarnya aja sih. Perbedaan untuk isi pelvis dari cewek dan cowok ya. Yang beda adalah organ reproduksinya gitu dan uretranya. Untuk yang third layer atau yang pelvic diaphragma. Yang pelvic diaphragma ini yang ada levator ani yakni Cochigeus gitu ya juga. Cochigeus itu bukan levator ani. Jadi grup levator ani itu ada 3. Kemudian ada piriformis, ada obturator internus, ada arcus tendinus of levator ani, kemudian ada arcus tendinus fascia pelvis. Levator ani grup sendiri ada puborectalis, ada pubocochigeus, dan iliocochigeus. Sebenarnya semua namanya itu sesuai dengan insersi dan origos insersionya pokoknya. Nah, yang perlu kalian tahu di sini, pokoknya untuk levator ani itu dia S2, S4 ya. Jadi juga sama sebenarnya pudendal nerve. Kecuali yang iliocochigeus itu dia dari branch 4 atau inferior rectal nerve juga sama sebenarnya dari pudendal nerve, tapi S3 dan S4 dan cochigeal plexus. Untuk levator ani muscle ya tadi sudah ada apa puborectalis, pubocochigeus, dan iliocochigeus. Ini memang harus lebih sering-sering lihat gambar. Ya, ini untuk neurovaskularnya sendiri. Untuk arterinya ada internal iliac artery, kemudian gonadal artery kalau misalnya untuk kayak testikular dan ovarian. Untuk itu ya, untuk organ-organ genitalianya. Kemudian ada median sacral artery gitu. Dan arteria untuk single superior rectal artery gitu. Kemudian untuk greater sciatic foramen dibagi jadi anterior dan juga posterior. Untuk anterior sendiri ada obturator arteri, kemudian ada umbilical arteri, yang inferior vesical arteri, vaginal arteri, uterine arteri, middle rectal arteri, internal pudendal arteri, dan inferior gluteal arteri. Untuk yang posterior trunk ya ada iliolumbar arteri, superior dan juga inferior lateral sacral artery dan juga superior gluteal artery. Jadi ya kalau misalnya posterior ya dia akan namanya itu sesuai dengan organ-organ yang letaknya di belakang gitu. Kalau misalnya anterior ya organ-organ yang letak di depan kayak misalnya apa? Ya kayak otot obturator, kemudian vesica urinalis, kemudian juga ada vagina, uterin gitu-gitu loh ya. Jadi kan sesuai namanya. Untuk neurovaskularnya sendiri, dia drainase oleh venous plexus gitu ya. Kemudian juga lanjut ke iliac vein nanti dari
internal iliac vein lanjut ke external iliac vein untuk jadi common iliac vein. Jadi nanti drain langsung ke vena cava. Baru nanti uh, ada venous blood flow ke inferior mesenteric vein juga yang ke hepatic portal system gitu. Namun pengecualiannya untuk superior anorectal vein dia langsung ke inferior mesenteric vein. Untuk right testicular dan ovarian vein langsung ke vena cava inferior. Tapi kalau yang left testicular atau ovarian vein dia masuk dulu ke left renal vein baru ke inferior vena cava. Itu biasanya ditanya juga sih. Yang untuk neurovaskularnya yang neuro itu ya L4 sampai S4 gitu ya. Ada sciatic nerve, ada pudendal nerve, kebanyakan pudendal nerve ya tadi gitu. Gluteal nerve juga ada yang nerve untuk obturator internus dan juga piriformis muscle. Kemudian untuk coccygeal plexus sendiri itu dari S4 dan S5. Untuk coccygeus dan levator ani muscle. Untuk lymph node biasanya sih nggak keluar, tapi biasanya ya kalau eksternal genitalia ya pasti kayak ke eksternal iliac dan juga uh, internal iliac serta common iliac lymph node. Jadi ya deket-deket situ. Pasti kalau lymph node itu ya pasti deket-deket dengan organnya gitu. Dan baru nanti lanjut ke thoracic duct. Ini anal kanal. Untuk anal kanal sendiri juga cukup sering ditanya. Uh, Untuk anteriornya ada perineal body, posteriornya anococcygeal body, lateralnya ischiorectal fossa. Kemudian ada internal anal sphincter dan eksternal anal sphincter. Kalau misalnya internal, dia tuh 2/3 dari anal kanal dan dia involuntary karena dia otot polos. Sedangkan kalau yang eksternal anal sphincter, dia tuh voluntary. Jadi kalian tuh bisa nahan defekasi dari situ. Kemudian juga nanti akan ada yang namanya anal valve. Ya, kalian bisa lihat di gambarnya ada anal valve, terus nanti ada anal column dan juga ada pectinate line. Kalau misalnya anal sinus itu yang jeglongannya itu. Ya, ini untuk clinical relation-nya ya hemoroid. Jadi basically ada dilatasi dari venanya gitu. Thank you.